Sebelumnya kita udah bicara sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 45 derajat, 90 derajat itu berapa. Nah, gimana kalau sudut istimewanya di atas 90 derajat? Sudut-sudutnya itu apa aja? Sudut di atas 90 derajat yang dianggap istimewa itu adalah sudut kelipatannya. Misalnya 90 plus 45, tadi kan 45 sudut istimewa juga gitu ya. Atau misalkan 90 plus 60 derajat, atau misalkan 90 plus 90 plus 90, jadi 270 derajat itu adalah sudut istimewa juga gitu. Pokoknya kelipatan-kelipatan dari sudut istimewa yang tadi kayak gitu. Tapi kalau misalkan di atas 90 derajat, masa kita hafalin semua? Capek juga gitu ya, karena banyak banget. Oleh karena itu di video ini kita akan jelasin taktiknya untuk dapat angka sudut istimewa di atas 90 derajat. Oke, sekarang misalnya kita punya misi baru mencari berapa sih sin 330 derajat, cos 330 derajat, tangan 330 derajat. Caranya gimana? Nah, kita akan breakdown satu-satu langkahnya. Pertama, aku mau kenalin bahwa ini adalah grafik ya, dan ini adalah kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kita sebutnya area 1, 2, 3, 4, ibaratnya kayak gitulah. Nah, posisi 0 derajat ada di sini. Kalau kita gerak, tak gitu, misalnya gerak ke sini, ini adalah 90 derajat. Gerak lagi ke sini, ini adalah 180 derajat. Ya kan? Di sini ke sini berarti berapa? Ini adalah posisi 270 derajat. Ke sini baru satu lingkaran penuh, posisinya 360 derajat atau kembali ke 0. Habis itu, aku mau kenalin istilah yang namanya asitako. Di area 1, nah kalau di area 1 ini area netral. A itu untuk all. Jadi asitako, A itu untuk all. Jadi semua ya boleh main di area 1. Area 2 ini area main siapa? Ini area main sin, karena si gitu ya. Area 3 ini adalah areanya tangan, ta gitu. Yang keempat, ko ini areanya cos gitu. Jadi area maksudnya apa? Jadi guys, kalau kita punya sudut di antara 90 derajat sampai 180 derajat, maka sin sudut itu akan bernilai positif. Tapi di saat yang bersamaan, sudut tersebut akan punya nilai cos dan tangan yang negatif. Begitupun kalau kita punya sudut di antara 180 derajat sampai 270 derajat, nilai tangannya akan positif, tapi nilai sin dan cosnya pasti negatif. Di antara 270 sampai 360 derajat, maka cosnya positif, tapi sin dan tangannya negatif. Kalau di sini, sin, cos, tan semuanya positif. Jadi nilai sudutnya ini berapa, ini sudah bisa menentukan sin cos tan itu negatif atau positif. Nah, kita coba bertahap, kita jawab ya. Sin 330 derajat, cos 330 derajat, tan 330 derajat. 330 derajat itu ada posisinya di sini, sekitar sini. 270 dan 360 derajat gitu. Jadi artinya apa? Kita belum tahu nilainya berapa, tapi yang kita pasti tahu bahwa cos ini nilainya nanti positif. Sin 330 derajat ini sama dengan nilainya negatif ya. Ini sama dengan sesuatu bilangan positif, dan tangan ini suatu bilangan negatif. Kenapa? Karena 330 derajat ini main di area kekuasaannya cos, dimana cos positif sisanya negatif. Nah, simbol depannya udah selesai, tinggal kita hitung angka belakangnya. Angka belakangnya tuh ngitungnya seperti apa? Gampang-gampangnya adalah gini. Kalian coba bayangin dulu aja, aku agak ngasal aja, tapi 330 kan di sekitar sini ya. Berarti ya kita gambarnya segini misalnya. 330 tuh misalnya di sini gitu ya. 330 derajat posisinya. Nah, 330 derajat itu. Nah, 330 derajat itu pertanyaan berikutnya adalah berapa sih jarak sudut ini ke garis yang tengah? Jaraknya bukan sentimeter atau meter, tapi dalam derajat. Kalau kita lihat 330 ke 360, ini tuh sudutnya membentuk sudut berapa? 30 derajat kan? Nah, gitu ya. Oleh karena itu, yang kita harus pertanyakan bukan lagi sin 330, cos 330, tan 330. Terlalu ribet, terlalu gede angkanya. Yang kita harus pertanyakan adalah berapa sih sin 30 derajat, berapa cos 30 derajat, dan berapa sih tan 30 derajat, kayak gitu. Nah, di video sebelumnya sudah dijelasin bahwa sin 30 derajat itu setengah, cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3, tan 30 derajat adalah akar 3 per 3 atau sepertiga akar 3, gitu ya. Oleh karena itu, sin 330 derajat nilainya adalah sama kayak ini. Langsung dimasukin aja. Setengah. Cos 330 derajat adalah 30 derajatnya. Setengah akar 3. Tan 330 derajat adalah akar 3 per 3.
masukinnya ke sini. Jadi gitu. Jadi stepnya sebenarnya cuma 2. Pertama, ditanya sin kostan, kita harus tahu area mainnya, menentukan simbolnya berapa. Habis itu kita bayangin 330 derajat atau sudutnya kalian, misal di sini kita punya 225 derajat misalnya kayak gitu. Maka jarak ke sininya kan dia 45 derajat gitu ya. Kalau misalnya ditanya berapa sin kostan dari 225 derajat? 225 derajat ini cuma kepake buat simbol depannya. Habis itu kita isi angka belakangnya ini dengan sin kostan dari 45 derajat. Nah, sekarang kita coba kerjain ya. Kita punya soal, ini grafik yang tadi, dan kita punya soal ditanya cos 120 derajat itu berapa. Nah, cos 120 derajat, kita lihat dulu di mana dia posisinya 120 derajat. 120 derajat itu posisinya di sini ya, antara 90 sampai 180. Area mainnya sin nih, asitaku. Area mainnya sin, berarti cos ini nggak tahu nih value-nya berapa, yang pasti dia minus. Habis itu kita cek 120 derajat itu, anggaplah di sini tembak aja gitu ya, asal yang penting kalian kebayang. Atau kalau misalkan gue sebenarnya udah biasa di otak, tapi intinya gini, ini 120 derajat, kita mau cari sudutnya. Kalau kita tidurin dia ya, jadi kita cari sudut ini terhadap si yang selalu yang horizontal, nggak pernah yang vertikal ya. Berarti jarak dari 120 terdekat ke 180 kan. Ke 180 itu berapa? Dia 60 derajat gitu. 60 derajat. Oke, sudutnya 60 derajat. Berarti pertanyaan berikutnya bukan lagi cos 120 derajat berapa, tapi cos 60 derajat itu berapa. Nah, di sudut istimewa kalau bisa cek cos 60 derajat itu adalah setengah. Oleh karena itu kita tulis setengah di sini. Ya udah, dapat deh. Cos 120 derajat adalah min setengah. Next, kita cari nilai tan 225. Tan 225 ini kalau kita lihat posisinya di mana? Ada di antara 180 sampai 270 di sini gitu ya. Nah, 225 anggaplah di sini gitu ya, bayangin aja gitu di sini. Jarak dia ke sumbu X ya, atau sumbu horizontal berapa? 225 min 180. 25 tambah 20 ya kan, 45 derajat gitu. Makanya di sini adalah sudutnya 45 derajat. Jaraknya dia ke si horizontal. Tangan di sini, area main tangan memang. Jadi ya udah, dia pasti nilainya positif nanti gitu ya, maksudnya gitu. 45 derajat, tan 45 derajat berapa? Tan 45 derajat kalian bisa cek itu adalah 1. Jadi dia nilainya positif dan value-nya adalah 1. Positif ini nggak perlu ditulis sebenarnya. Tan 225 derajat sama dengan 1. Terakhir, sin 360 derajat berapa? Jaraknya dia ke horizontal berapa? Jarak ke horizontal 0. Sin 0 berapa? 0. Oleh karena itu jawabannya sin 360 adalah 0. Apakah dia termasuk plus atau minus? Ya jawabannya nggak ngaruh karena dia 0.